Beijing Automotive Industry Corporation atau disingkat BAIC nggak cuma punya line up 4x4 buat off-road. Mereka juga masukin crossover kota yang namanya X552. Nah, ini adalah crossover format 5-seater yang harga jualnya nyentuh angka 487 juta. Sepintas pasti agak heran kan dengar mobil Cina nilainya bisa agak segitu di format 5 kursi. Tapi tentu ada beberapa alasan kenapa dia begitu, meski kesimpulan worth it nggak worth it-nya akan kembali pada perspektif dan kebutuhan teman-teman. Ini dia BAIC X55. Mobil ini punya positioning harga relatif lebih tinggi, besar kemungkinan karena dia main di segmentasi yang agak ambigu. Kalau mau dibandingin sama kelasnya Alphest, Omoda 5, Creta, atau HR-V, ukurannya ini jauh lebih melar karena panjangnya aja lewat dari 4,6 meter. Mungkin emang paling dekat ketemunya sama dimensi Jetour Dashing. Tapi tetap aja, overall spesifikasi performa di atas kertasnya relatif signifikan di atas mobil tersebut. Sementara kalau dibandingin sama Omoda 5 GT, secara performa dan harga mungkin emang bisa saling ngelawan. Tapi balik lagi, justru dimensinya BAIC masih lebih besar dari si Omoda 5 GT. Mesinnya sendiri, dia itu pakai 1500 cc turbo dengan power yang outputnya tuh cukup gede. Torsinya tuh bisa tembus 300-an Newton meter. Dan horsepower-nya sendiri juga di sekitar 187-an PS, teman-teman. Sementara itu delivery dari tenaga itu, dia pakai transmisi DCT 7 speed yang rasionya tuh cukup rapat-rapat dan itu cukup kepake ketika gua kemarin sempet tes keluar kota. Jadi dia bikin cukup hemat bahan bakar serta punya respon yang lumayan halus. Nah, sekarang kita waktunya cobain kayak apa sih si rasa dari mesin 1500 cc turbo dengan transmisi DCT. Nah, ini sekarang kita lagi coasting di sekitar 70-an km per jam dan responnya tuh cukup halus, teman-teman, si DCT itu, dan relatif rasionya kan rapet-rapet. Jadi sekarang kita pun ada di gigi yang cukup tinggi, yaitu gigi 6 karena dia 7 speed ya. Padahal kecepatannya kita lagi di 60-70-an. Dia udah di gigi 6 dan RPM-nya bisa kejaga rendah banget di 1500 RPM. Jadi dia tuh selama gue pakai kemarin keluar kota pun jarang banget dia bisa berada di 3000 RPM. Ketika kita ngegasnya normal, bukan yang ngebejek-bejek, bahkan agak sedikit bejek aja, dia tuh relatif ada di 1500 sampai 2000-an gede RPM gitu, 2500, 2600. Dan dia udah pindah gigi lagi sampai ke gigi tertinggi. Jadi kita selalu optimal gitu si putaran mesinnya, sehingga konsumsi bahan bakarnya juga jadi menarik. Hasil tes konsumsi bahan bakar kita yang pas jalur konstan itu bisa tembus 15-an km per liter. Sementara memang ketika kita lagi pakai macet heavy, waktu itu lagi libur panjang, di tolnya juga macet, average kecepatannya juga cukup rendah, itu dia kita full to full dapat sekitar 11-an km per liter. Memang bukan angka yang heboh, bukan angka yang menarik, tapi untuk powernya ya sebenarnya masih ketemu sih gitu, nggak yang buruk gitu loh, teman-teman. Nah, sekarang kita waktunya coba performanya kayak apa ya. Kita coba akselerasi 0 sampai 100 km per jamnya si BAIC X55 ini. Sport mode, AC udah off. Mantap. Wah, gila. Di bawah 10 detik, teman-teman. 0 sampai 100-nya 9 detik, 9,3 detik maksudnya. 201 meternya 11 detik. Jadi ini mobil boleh dibilang ya kenceng sih untuk bobot yang sebesar ini, sepanjang ini, dan mesinnya 1500 cc turbo.
Intinya secara performa dan handling quality, mobil ini well built sih. Mobilnya enak, rasio suspensi dan bantingannya juga pas, transmisi DCT buatan ZF-nya kebilang sigap dan halus, serta performanya lebih dari cukup buat ukuran crossover perkotaan. Serba pas lah. Dia juga udah punya ADAS, meski memang fungsinya nggak heboh, tapi minimal adalah adaptive cruise control, atau buat ngingetin marka jalan, sama rem otomatis depan, serta lain-lainnya. Satu aja emang yang disayangkan ketika mengingat ini mobil Cina, display head unitnya sangat biasa. Belum ada Android atau Apple CarPlay, jadi dia pakai sistem smartphone mirroring gitu, atau mesti lewat Bluetooth. Kamera 360-nya pun kelihatan kayak masih kalah sama punya Chery BYD, meski udah termasuk bagus juga sih sebenarnya. Tapi di samping itu, sisanya fitur si Bike X552 ini memuaskan lah. Dari mulai adanya ventilated dan heated seat di dua bangku depan, pengaturannya juga elektrik di kiri dan kanan, ada wireless charger, electronic parking brake, ventilasi AC belakang, mekanisme bagasi elektrik, serta panoramic sunroofnya punya ukuran cukup besar. Oke lah ini. Dan karena dimensinya tadi besar, untuk duduk di depan maupun belakang semuanya kerasa roomy. Legroomnya juga sisa banyak banget untuk ukuran 170 cm, apalagi jok-joknya serba suportif nyangga kaki dengan sangat baik. Material yang dipakai pun solid, sama sekali nggak kerasa murah. Berikut sisa ruang bagasinya masih banyak berkat panjangnya yang melar ke 4,6 meter tadi. Dengan harga 487 juta, memang nggak bisa dibilang angka yang murah. Tapi kalau kita lihat spesifikasinya, sebetulnya udah cukup memuaskan ya. Tapi balik lagi, semua tergantung kebutuhan teman-teman. Setelah apa yang dijabarin tadi, mobil ini sip apa skip sih? Silahkan diskusi di kolom komentar. Thank you udah nonton Autofun Indonesia. Kita pamit dulu. Caps!